Baik, selamat siang. Terima kasih ya telah hadir di sesi konseling pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai sesi konseling nih, mungkin kita ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita mulai sesi konseling hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Nah, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra. Saya di sini sebagai praktikan atau konselor dalam sesi konseling karir pada hari ini. Nah, mungkin kakak bisa untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaismina, biasanya juga bisa dipanggil Syaila. Oke. Terus saya masih sekolah. Oke. Kak Syaila masih sekolah. Oke. Jadi sebelum itu mungkin kita memulai sesi konseling hari ini dengan saya yang menyampaikan tujuan dari sesi konseling pada hari ini. Nah, jadi di sesi konseling hari ini itu memiliki tujuan nih Kak. Tujuannya itu sebagai agar kita bisa melihat pengembangan minat kakak dan juga kira-kira jurusan apa nih yang cocok dengan kakak ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya akan juga memberitahukan beberapa kesepakatan yang perlu disepakati. Jadi yang pertama itu apapun yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang kita katakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang kakak bicarakan ke saya itu akan tersimpan di ruangan ini saja. Nah, lalu adapun saya meminta persetujuan kakak nih, apakah boleh untuk mengambil video dan juga mungkin beberapa hasil dari sesi konseling hari ini akan saya jadikan bahan untuk pembelajaran saya di praktikum saya. Tidak apa-apa Kak? Tidak apa-apa. Apakah persetujuan tadi disepakati? Sepakat. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, sebelum kita masuk di pada inti sesi konselingnya nih, kita akan melakukan mengisi lembar persetujuan. Nah, jadi di sini nanti boleh kakak untuk mengisi biodatanya terlebih dahulu. Ada nama dan jenis kelamin kakak, lalu pendidikan kakak, dan juga pekerjaan. Untuk pekerja, kakak bisa isi sebagai pelajar atau siswa saja, Kak. Ini juga? Iya, Kak. Kakak bisa lihat di bagian sini dengan menyatakan setuju dan bersedia. Kakak bisa baca terlebih dahulu informasi yang disampaikan nanti. Jadi ini itu sebagai bukti bahwa kita setuju untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Jika memang sudah setuju dan sepakat dengan yang ada poin-poinnya, kakak bisa isi tanda tangan di sini dan juga namanya. Tanggalnya itu 4 Juli. Terima kasih. Lalu terima kasih Kak karena telah memberikan persetujuan kakak untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Nah, lalu selanjutnya saya boleh minta tolong untuk kakak mengisi riwayat hidup kakak selama bersekolah dan juga riwayat hidup kakak dengan keluarga. Bisa Kak, bisa diisi nama lengkapnya dan juga pendidikan dan kursusnya, kehidupan organisasi, pokoknya selama kakak bersekolah lah, selama kakak menjenjang pendidikan. Nah, di sini Kak bisa tanggalnya diisi. Silakan Kak isi nama lengkapnya, lalu tempat dan tanggal lahirnya, tempat dan tanggal lahir. Suku bangsa maksudnya? Itu misal Kak kayak suku bangsanya itu suku Makassar atau suku Bugis atau suku Jawa seperti itu.
juga ditulis ya? Pendidikan terakhir. Ini yang dicoret. Ini kan. Iya kak, coret yang ini. Ya. Pendidikan terakhir maksudnya. Berarti karena kakak sedang SMA, berarti pendidikan terakhirnya itu SMP. Kalau misalnya udah terlalu lama dapat kerjaannya ya. Mungkin kayak boleh tahu nih kak pekerjaannya mungkin seperti pegawai swasta kah atau wira swasta? Atau mungkin Swasta kayaknya. silakan kak. Ini yang ditulis di mana? Di sini atau di sini? Di sini kak. Lalu silakan untuk mengisi pendidikannya kak. Nah, di sini ada SD, SMP, SMA, lalu nama sekolahnya, lalu tempatnya, daerahnya di mana, lalu pada tahun masuk atau lulusnya kak. Nah, lalu nilai akhirnya. Nah, ini bisa diisi dan jurusan juga kak. Nah, ini bisa diisi sesuai sesuai apa yang kakak ingat. Oh, jadi tidak harus diisi semua. Bisa. Ini diisi semua kak. Cuman kalau memang ada nggak terlalu ingat, boleh di share aja. Tapi isi, ya. Tapi silakan diisi dulu. Ini nama-nama Nama sekolah, ada daerahnya. udah tahu lagi kotanya, tempatnya. Diisi kan? Iya kak. Saya akan perlu lihat di Sepengetahuan kakak aja. oh ini tulis di Kotanya ya kak, kotanya. Kenapa kak? Ini kalau SMP jurusan dari jurusan Iya. Untuk yang jurusan itu kak, khusus ditaruh di SMA aja. Karena kakak masih SMA, jadi kita tidak mengisi datanya. nilai akhir juga ditulis. Iya kak, saya ingatkan kakak saja. Nggak tahu. Oh, oke. Kalau ini apa ini? Pelatihan atau kursus kak, kira-kira kakak ini pernah tidak mengikuti les atau kursus seperti itu, bisa ditulis di sini kalau ada. Kalau ini ya? Nah, ini kehidupan berorganisasi. Selama kakak berpendidikan, sudah berapa kali berorganisasi, nah lalu boleh dituliskan nama organisasinya serta jabatan dan di sekolah mana dan berapa tahun, berapa lama gitu. Oh Ya. nama organisasinya Ya, kayak OSIS ya, bisa betul kak. Ini jabatan Jabatannya itu kayak mungkin kak ketua OSIS atau sekretaris OSIS atau mungkin anggota tempat. sekolahnya, nama sekolahnya kak. Namanya sekitar jenjangnya berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Ini poinnya Itu tahun berapa kak? Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Karena di sini dapat 3 tahun kan berarti. pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja gimana? Belum ada, ya boleh diisi kak. Berarti organisasinya ada 1 ya kak. Nah, ini urutan dalam keluarga. Ini Termasuk ke ditulis juga kan? iya kak, ditulis juga. Nah, ini jenis kelamin dan usia keluarganya. Namanya seks? Sekolahnya, iya tidak usah namanya kak. Orang tua juga kah? Iya kak. Kenapa kak? Mungkin kakak bingung ya, jadi ini kan jenis kelamin dan usia, ya bisa ditulis di sini laki-laki, terus usianya berapa. Nah, lalu kalau ayah kan bisa laki-laki, terus usianya berapa, lalu ibu perempuan usianya berapa, pekerjaannya berapa, apa. Lalu karena kakak ada 3 bersaudara, bisa ditulis mungkin Kalau saudara jenis bisa kelamin. berapa? Oh, orang tua harus. Iya, keluarga kak. Nggak cukup tuh. Coba kak, baca. Ini anaknya saja kak, saudaranya saja. Oh, Ya, saudaranya. ya, contohnya tadi itu kalau kayak ayah gitu laki-laki seperti itu sebagai contoh. Di- Saudara aja, di sini. saudara. Jenis kelaminnya lalu umurnya. Jenis kelaminnya kak, misalnya kakaknya Nggak cukup tuh kalau misalnya tulisan pakai khusus namanya. tulis P aja kak, P mungkin ya, ya sih karena tidak cukup ya, mungkin tulis aja P kak, P lalu baru gini garis miring. Nah, terus usianya. Oke, ya, Jadi kita tulis ini yang masih sekolah sih. ya.
Kalau misalnya kakak kan masih kuliah di satu. Berarti mahasiswa Kak? Iya Kak, sama nama kampusnya kalau boleh. Singkatan atau panjangan? Ya, Bisa singkatannya saja. boleh boleh. Kalau ini jadi siswa saja. Iya boleh. Nama sekolah. Iya. Mungkin boleh di Kak. Ini mungkin sakit keras yang pernah dialami, terus kapan kira-kiranya, terus akibatnya, atau kecelakaan berat yang pernah kakak alami, terus ingat kakak kapan dan akibatnya itu gimana? Oh, tentang pengalaman. Iya. Ini kalau sakit keras, kalau bilang kak sakit perut apa? Yang sakit keras kayak misal TBC atau apa ya, atau asma seperti itu. Bisa tulis kayak kecelakaan terjadi dari motor gitu. Iya boleh. Ini kapan? Iya Kak, saya ingatnya kakak saja kalau kakak ingat kapan dan akibatnya apa. Akibat maksudnya? Kayak misal jadinya mungkin patah tulang Kak, atau jadinya tangannya sakit terus kalau ngangkat, bisa jadi seperti itu, bisa ditulis. Oh iya. Mungkin kakak pernah ikut psikotes, kayak alat tes Kak, kayak misal iya mungkin kakak pernah ikut PNS, tes PNS atau gimana? Kalau belum pernah boleh di saja. Ya. Yang lalu hobinya Kak, ada olahraga juga. Olahraga maksudnya? Olahraga yang kakak suka, yang kesenian yang kakak suka, lalu cita-citanya, terus kelebihan diri kakak dan kekurangan diri kakak, seperti itu. Kesenian maksudnya? Kesenian ya? Termasuk juga suka menggambar. Iya betul. Menggambar atau mungkin seperti menari. Cita-cita. Cita-cita kakaknya apa nih? Boleh ditulis. Apa ini kelebihan? Kelebihan diri kakak, kira-kira kakak merasa kelebihan diri kakak itu apa? Boleh tulisan 3, lalu di bagian kekurangan diri juga sama, boleh tulisan 3. Menurut kakak bagaimana? Apa itu kelebihan? Boleh bikin dulu Kak. Mungkin seperti ya, Tentang kelebihan itu ya? secara luas Kak, mungkin seperti kelebihannya, ya saya bisa menari dengan menari K-pop gitu, bisa nyanyi K-pop gitu, atau apa ya? Mungkin kayak saya bisa food dance, kata food dance, ya seperti itu. Atau mungkin kayak kelebihanku itu bisa memasak, seperti itu. Silahkan kekurangan dirinya Kak. Mungkin kayak udah ada Kak. Mungkin di sini Kakak bisa isi mata pelajaran yang paling disukai, lalu nama mata pelajarannya apa, gitu pun yang paling tidak disukai. Mungkin ada di sini. Ini juga nilai ditulis. Iya Kak, saya ingatnya Kakak saja. Alasan ditulis. Alasan Kakak menyukai mata pelajaran tersebut. Aduh, beda lagi. Ada apa Kak? Silahkan baca Jenny, bisa. Masih bisa kok baca.
biar mendapat nilai tinggi apa ya, gue lupa lagi. Mendapat nilai tinggi biasanya ekonomi. Ini tanggal 27 ya kak, silakan kak mengisi tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 4 tadi kak. 4 bulan Juli tahun 2026. Nama lengkap di sini ya? Di sini ya kak, nama lengkap ya di situ nama lengkapnya. Oke, terima kasih ya kak. Terima kasih telah mengisi riwayat hidup yang dibutuhkan untuk praktikum kami nanti, alat bahan praktikum kami nanti. Nah, selanjutnya itu ada sesi wawancara nih kak, sesi konseling seperti itu, sesi dimana disinilah kita menggali kira-kira permasalahan kakak itu apa. Nah, mungkin kakak bisa menceritakan, kita mulai dari kakak menceritakan dulu mungkin apa alasan kakak untuk mengikuti konseling karir pada hari ini. Silahkan kak. Apa alasan kakak mengikuti sesi konseling hari ini? Kan seru aja, pengen tahu. Oh, pengen tahu kira-kira pengen tahu apa nih kak? Oh, mungkin kakaknya ini ya, karena ingin tahu kira-kira apa sih sebenarnya minat dalam jurusanku ini, gitu kan? Seperti itu? Iya. Nah, kira-kira apa nih mas permasalahan soal itu kak? Soal mungkin jurusan? Ya mungkin tentang jurusan di sekolahku gitu. Di sekolah. Kira-kira bisa kakak jelaskan lebih lanjut apa permasalahan soal jurusannya di sekolah? Sebenarnya sih jurusannya apa sih, karena kayak karena kita yang pilih itu materinya bisa aja Iya. ada paket-paketannya Iya. kayak A sampai B C D itu paketnya itu kayak dari atas itu paket buat anak IPA, terus di bawahnya paket E sampai F itu untuk IPS, nah di tengahnya itu IPA IPS. Iya. Oh, jadi di sekolah kakak ini ada paket-paket untuk Iya. mata pelajaran begitu yang dipilih siswanya untuk perminatan, seperti itu ya kak? Iya. Jadi paket misal A sama C sama A sampai B ya, A sampai C begitu IPA. Iya. Seperti itu. Nah, seterusnya itu IPS dan ada yang IPA dan IPS seperti Iya. itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak jurusannya apa nih? Saya jurusannya IPA. Jadi kakak jurusan IPA. Jadi kakak memilih perminatan IPA ya? Ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada Iya sih, ada masalah tentang ya. ini waktu pemilihan itu mata pelajaran itu sebenarnya saya mau pilih paket E, paket IPS, karena saya lebih bisa kak mempelajari tentang materi IPS, sedangkan kalau IPA itu kayak kurang lebih nggak cocok kak menurutku. Soalnya kebanyakan kayak rumus-rumusan NLK begitu. Jadi kakak ini memilih IPA, tapi tidak jauh dari diri kakak ternyata lebih minat ke IPS. Iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih kak, apa alasan kakak memilih jurusan tersebut? Jurusan IPA. Saya pilih IPA karena ini kemauan orang tua. Oh. Sebenarnya ini apa ya? Waktu saya kasih lihat ke orang tua yang saya mau pilih IPS. Tapi orang tua saya ini bilang kamu pilih IPA aja, karena kalau misalnya kamu masuk IPA kemungkinan kamu bisa masuk
masuk ke fakultas yang lain gitu, karena dia kan luas. Oh, oke. Kan IPA. Oke. Sedangkan kalau IPS itu kayak cuman kurang gitu. Oh, Jurusan yang didapat kayak hukum, manajemen gitu. Tapi saya di situ kayak ngengel ke situ, bilang saya lebih mau pilih IPS karena yang saya bisa itu IPS. Kalau IPA, kalau misalnya saya masuk IPA, kemungkinan nilai saya jelek, jadi sama aja ndak bakalan keterima ke sama universitas yang ku inginkan juga. iya. Karena semisalnya nilai yang jelek, terus bakalan ada keterima kiji juga. Oh iya. Jadi ternyata kakak ini merasa bahwa ada perbedaan pendapat dengan kakak dan orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi di satu sisi kakak ini menginginkan jurusan IPS, tapi di sisi lain ternyata orang tuanya memilih untuk menyuruh kakak untuk memilih IPA dengan kemungkinan-kemungkinan yang ternyata beliau berikan, seperti itu kan. Nah, lalu kira-kira pada saat kakak memilih IPA nih, pada saat kakak memilih IPA sekarang ini, dan juga pada saat kakak pada saat kakak diberitahu kalau ternyata disuruh untuk memilih IPA, kira-kira perasaan kakak ini apa ya? Pikiran kakak dulu nih, pikiran kakak apa yang terlintas di pikiran kakak pada saat itu? Agak nyesek sih, karena bingung juga kayak muka gimana nih, takutnya nanti nilaiku tambah jelek ya, soalnya ini kimia, fisika, sama biologi itu nggak terlalu kurang suka kak. Oh, jadi takutnya juga mata pelajarannya jelek, sama aja begitu. Jadi karena kakak merasa bahwa kakak tidak cocok dengan mata pelajarannya, jadi makanya kakak merasa bagaimana kakak tadi? Merasa takut nanti takut nilainya jelek. Oh, betul. Nah, kira-kira jadi perasaannya kakak ini begitu ya, jadi perasaan kakak begitu. Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kakak pada saat diberitahu itu? Kayak apakah kakak memilih bilang, oh baiklah kalau memang harus seperti itu saya lakukan saja deh, kayak gitu, atau bagaimana kak? Saya cuma terpaksa saja, mau orang tua ya udah saya kelakuin, dengan orang tua juga pendidikan kan. Orang tua mau anaknya bagus, menginginkan apa yang terbaik. Seperti itu mungkin ya. Jadi jadi keputusan kakak untuk memilih jurusan kakak di SMA di sekolah ini ternyata karena pilihan orang tua ya. Jadi kakak memilih hal tersebut, memilih jurusan tersebut. Nah, tapi kira-kira nih kak, pada saat kakak mau memilih IPA sekarang ini kan kakak sudah berada di jurusan IPA kan, sekarang sudah memilih. Nah, apa ya yang ada di perasaan kakak sekarang? Jalanin aja sih. Jalanin saja. Karena waktu masuk itu kayak materi yang karena sudah juga ku pelajari di waktu kelas 10, jadi kemungkinan kayak insya Allah bisa aja juga ku pelajari ini mau. Oke. Jadi karena ternyata kakak sudah jadi perasaan kakak pada saat memilih jurusan IPA ini berpikir bahwa ya udah deh jalanin aja karena sudah terpilih juga, dan pada saat karena memikirkan juga karena sudah belajar dasarnya pada saat kelas 10 kan, jadi merasa kayak ya udah jalanin aja seperti itu ya. Baik. Nah, tapi jadi perilaku kakak pada saat memilih IPA ini apa nih? Jadinya belajar lebih giat untuk mempelajari IPA agar mengerti atau bagaimana maksudnya? Bagaimana ini perilaku kakak? Kayak lebih mau pelajari si IPA, bagus nilai lebih bagus. Jadi takutnya nilaiku bakalan jelek kayak kayak di kelas 10 kan. Kelas 10 kan nilaiku jelek banget waktu di IPA, sedangkan IPS itu bagus sekali. Seperti itu ya kak.
Jadi boleh saya simpulkan? Terima kasih ya. Jadi terima kasih ya Kak telah terbuka soal permasalahan yang Kakak alami sekarang. Ini pasti tidak mudah untuk mengeluarkan perasaan ini ya. Perasaan, pikiran dan situasi tersebut itu pasti sangat mengganjal dan susah untuk terbuka dengan orang. Tapi Kakak di sini bisa bersedia dan mengatakannya dengan secara terbuka. Itu saya terima kasih sekali. Saya mengapresiasi keberanian Kakak untuk mengatakan hal tersebut. Nah, di sini saya mungkin ingin merangkum permasalahan Kakak ini. Jadi di sini Kakak bilang iya ya, bilang betul ya kalau memang sudah betul. Nah, jadi di sini yang saya tangkap berarti di sekolah Kakak ada sistem yang namanya paket-paket. Paket perminatan. Nah, jadi di paket perminatan itu ada 3, yaitu IPA, IPS dan IPA-IPS. Ya. Nah, lalu Kakak ini dari lubuk hati Kakak ini, dari diri Kakak ini ingin memilih IPS. Tapi karena adanya keinginan orang tua dan juga tuntutan dari orang tua, mungkin ya tekanan dari orang tua, akhirnya memilih untuk mengambil IPA dengan kemungkinan tersebut. Tapi ternyata pada saat memilih IPA, Kakak merasa pasrah pada saat sudah memilih IPA. Padahal sebelumnya itu takut untuk memilih IPA karena takut nilainya jelek, seperti itu ya, nilainya kurang dan menjadi gagal seperti itu ya. Nah, lalu pada saat Kakak memilih IPA, jadinya Kakak berusaha untuk belajar ya. Belajar agar mendapat hasil yang memuaskan seperti itu. Nah, jadi dengan situasi tersebut akhirnya Kakak memilih untuk belajar lebih giat lagi ya, agar mendapat hasil yang memuaskan. Ya, seperti itu. Kira-kira sudah betul kesimpulan saya? Betul. Baik, jadi sudah betul ya. Kira-kira ada tambahan dari Kakak soal ini? Oh, tidak ada. Jadi sudah betul ya. Sudah keluarin semua nih masalahnya. Oke. Terima kasih ya Kak telah mencoba untuk terbuka di sini, dan juga ya saya mengerti pasti tidak gampang ya untuk mengeluarkan ini semua. Terima kasih ya Kak. Nah, selanjutnya mungkin kita ke sesi selanjutnya ya. Nah, jadi dengan adanya wawancara tadi, kita di sesi berikutnya ada yang namanya pengerjaan alat tes. Nah, jadi pengerjaan alat tes ini akan dilakukan oleh Kakak. Ini kertas lembarannya. Nah, lalu ini alatnya. Nah, lalu di sini itu boleh dulu mungkin diisi identitasnya Kak. Identitas Kakak. Nomor diisi? Tidak Kak, nama aja. Nama, usia, pendidikan, dan tanggal. Pendidikan berarti SMA. Tanggal apa nih? Tanggal sekarang Kak, berarti 4 Juli 2026. Nah, lalu Kak, di sini saya berikan instruksi dulu ya. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, dan di baliknya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi boleh dibalik lagi Kak. Nah, jadi ada 9 kelompok pada saat di dalam alat tes ini. Nah, lalu di dalam per kelompok ini ada 12 macam pekerjaan nih Kak. Nah, jadi setiap pekerjaan ini itu bisa Kakak pilih. Jadi setiap pekerjaan yang Kakak sukai di dalam kolom ini itu Kakak bisa berikan 1. Nah, jadi yang terisi nanti di kolom kosong ini yaitu 1 sampai 12. Nah, tapi tidak harus secara ini Kak, tidak harus secara berurutan, betul. Karena Kakak di sini diminta untuk mengisi pekerjaan yang menurut Kakak itu Kakak sukai, seperti itu. Yang Kakak sukai itu bisa ditulis 1. Semua?
Iya kak, Semua sampai tulis. iya. Tapi pengerjaannya dari per kelompok dulu, jadi kelompok A dulu, lalu sudah itu B, C, dan D, dan seterusnya. Seperti itu. Oh ini ditulis semua. Iya, jadi dari ini 1 sampai 12 kak. Dari ini juga sampai 12. Iya, jadi kakak kerja yang ini dulu. Ya, silakan. Dan diminta kak untuk mungkin dikerjakan secepat mungkin ya, karena ada waktu juga. Mungkin kalau ada yang kurang dimengerti bisa bertanya. Silakan kak. Yang konser apa? Yang konser itu kak, yang biasa nih kalau kakak pernah ke konser itu ada pianisnya, piano yang orang yang memainkan piano, seperti itu. Modisnya apa itu? Modista itu semacam orang yang membuat perhiasan kepala seperti topi, pita, bandos, dan sebagainya. Boleh bisa kak? Ngarang ini apa? Lebih ke cerita suka ngarang. Seperti ini kak, autor, kakak tahu autor? Itu seperti orang yang membuat cerita, novel, seperti itu. Juridik ini apa? Informatika. Gimana kak? Juridik, iya, informatika. Seperti ahli informatika ya. Maaf, boleh saya bertanya ini 6 atau 1 ya? 6. Oh, 6. Karena ini kak, kita diharapkan untuk tidak mengisi angka yang sama. Ya. Dia tadi kelihatan dari sini 1. Silakan kak. Gimana kak? Sudah selesai? Dari sini, Kak. Bungkus coklat. Apa itu tukang bungkus coklat? Ini kak yang di pabrik biasanya yang bikin coklat.
Mungkin ini juga kak, maaf tadi saya lupa untuk memberikan instruksi. Yang ini kakak bisa tulis 3 macam pekerjaan yang paling ingin kakak, yang paling kakak sukai. Boleh di luar dari kolom ini. Pekerjaan sukai ya. Oke, terima kasih kak. Lalu setelah kakak mengisi alat tes tersebut, selanjutnya sesi selanjutnya sesi terakhir nih, yaitu memberikan pertanyaan anamnesa kepada kakak. Jadi ada pertanyaan kak, jadi saya nanti akan sebutkan lalu kakak bisa menjawabnya seperti itu. Nah, kira-kira kita mulai dari latar belakang kakak dulu nih. Nah, kira-kira bisa diceritakan sedikit tentang kakak? Tentang diriku? Iya. Tentang diriku dong. Mungkin kakak seorang anak keberapa, terus lagi sekolah atau bagaimana? Saya anak, bisa boleh dibesarin caranya kak? Sorry. Saya anak kedua dan dari 3 saudara. Terus saya orangnya kayak lebih suka masak. Kalau ada kayak masakan yang kayak viral itu, biasanya saya suka masak kayak unik gitu. Apalagi kalau ada kayak banyak masakan itu saya bisa masak. Terus saya orangnya itu nggak terlalu rajin. Nggak terlalu rajin kerjakan di rumah. Pekerjaan di rumah itu kayak menjemur apa. Saya orangnya malas sekali gitu. Terus kalau di sekolah itu lebih tepatnya kayak aktif, tapi kalau di OSIS itu mulai kayak nggak aktif di OSIS karena saya kena disband. Enggak sih, saya lebih kayak suka lingkungannya di OSIS gitu karena bermata dua. Ya, sekarang awalan saya masuk di OSIS itu aku kira bakalan bagus lingkungannya gitu karena saya kuliah situ kakak-kakaknya tuh kayak suka beri semangat ke adik kelasnya gitu. Terus dia sering membantu, tapi lama kelamaan dia kayak bukan sih, lebih ke angkatanku kayak masuk di OSIS itu cuman kayak sosokan mau ya pakai almet gitu, ikut kegiatan organisasi itu. Kayak ada acara-acara itu, nah dia ikut, tapi dia kayak jarang sekali ikut ini menghias-hias aula itu kan biasanya dekorasi ya dekor suruh dekor gitu, pada menghilang. Jadi setiap kalau dicari tuh kayak bilang nggak ada, sibuk gitu gini. Terus divisi aku juga kayak nggak terlalu kusuka karena ini sebenarnya ada divisi yang saya mau ku ambil, tapi kata kakaknya tuh kalau misalnya divisinya di situ banyak, kemungkinan bakalan diacak-acak gitu. Dan saya dapat divisi kesehatan. Nah ini saya nggak terlalu bisa kak gitu tentang kesehatan gitu. Setiap belajar tentang kesehatan materi gitu, saya sering menghilang sih biasanya karena saya nggak terlalu suka divisiku ini karena koordinatorku kayak gak apa-apa juga dibilang kayak ngeselin kak, orangnya ngeselin kak. Terus dia orangnya kayak baik sih sebenarnya, cuma dia lebih suka banyak lebih ke suka sama cowok gitu. Kayak
kalau ada apa-apa kan ini biasanya ada OSIS teman cowokku ini, setiap kalau kerja tugas ini apa, dia tiba-tiba ada di belakang bilang, kamu lagi ngapain? Kena ganggu Ki, apa dibikin gitu. Nah sih nggak apa-apa. Oke. Mungkin karena sudah ada beberapa pertanyaan yang ternyata mencakup jawaban kakak tadi ya. Jadi mungkin saya bisa skip di beberapa pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab ya. Nah jadi kita pindah ke riwayat pendidikan nih Kak. Nah bisa diceritakan perjalanan pendidikan kakak selama sampai saat ini. Jadi dari TK terus sampai pendidikan sekarang ini, sampai bersekolah sekarang ini. Waktu TK ya. itu saya sering Kak ikut tari-tari begitu. Okay. Itu awalan saya kayak pengen ngedance, kayak oh my god seru ya kalau ngedance. Dari itu situ ya. Dari TK saya udah pengen nari-nari, setiap kalau ada kegiatan itu saya biasanya ikut tari gitu, kayak ada cara-cara sampai masuk di TV aku juga ikut. Kalau SD itu kayaknya nggak ada sih deh, saya cuman belajar terus saya waktu SD itu saya pindah sekolah. Gitu. Terus makanya saya nggak terlalu dapat. Tapi waktu SD itu kelas 2 aku karena nggak pintar sama sekali membaca, apalagi menulis gitu. Karena selama ini tadi kan kakak sudah ceritakan nih pengalaman soal STK dari SD gitu kan. Nah kira-kira bagaimana pengalaman kakak selama bersekolah di SMA? Nah mata pelajaran apa yang kakak sukai, terus lalu mengapa, lalu mata pelajaran yang menurut kakak paling sulit, seperti itu. Kira-kira bagaimana kak? Mata pelajaran yang paling gak suka kayak itu sebenarnya kimia sama fisika. Karena ini fisika, ini pertama kali saya masuk di fisika, ini gurunya kayak agak ngeselin. Kan waktu pelajaran itu disuruh berdoa. Kayaknya saya yang salah sih emang, tapi kayak berlebihan gini gurunya. Saya pernah disuruh temanku kayak lagi bagusin jilbabnya, terus temanku bertanya kayak bagus nggak gini. Nah, itu guruku perhatikan saya sama berdua, tapi sebenarnya kita sudah berdoa gitu. Terus disuruh maju, marah-marahin gitu. Kalau kimia itu saya nggak terlalu hafal tentang kimia karena banyak anunya. Banyak menghitungnya. Apalagi fisika gitu. MTK juga, tapi MTK kayak ada sih masuk di otakku, tapi itu kenapa kalau kimia sama fisika ini tidak ada, dan terlalu masuk. Tidak ada yang masuk di otak. Karena tadi mungkin sudah dijawab juga soal prestasi belajarnya kakak, sudah terjawab nggak kak? Atau mungkin kakak mau ini apa lagi? Bagaimana prestasi belajar kakak selama ini? Mungkin pernah ranking 1 atau mungkin pernah ikut juara lomba seperti itu mungkin? Itu sih waktu TK saya sering ikut lomba acara itu yang tari-tari yang tradisi. Tapi kalau di SMP itu saya pernah ikut ini deh, aduh saya lupa, kayaknya waktu SMP itu pernah ikut tari juga. Pernah sekali. Kalau SMA ini kayaknya nggak pernah deh, palingan saya ikut ini lomba-lomba PMR. Lomba PMR pada saat SMA ya. Mungkin kita pindah ke ini ya, soal awal pembahasan tadi, pemilihan jurusan. Nah
Kira-kira kakak ini mengapa memilih jurusan? Karena pengen karena aku lihat kayak orang itu kayak wah bagus nih kerjanya di kantor-kantoran gitu, kayak ngetik-ngetik bisa aja. Itu kan waktu kecil memang kayak apa mau dilihat pengen sekali, apalagi waktu jadi dokter itu. Nah saya waktu kecil pengen sekali kak, kayaknya juga jadi dokter bagus deh, tapi lama kelamaan sampai waktu besar kayak kayaknya nggak cocok kak dia jadi Nggak dokter. cocok, oke. Karena ini lihat ke darah saja ngeri kali ya. Oke. Oke, jadi ada ya berarti jurusan pekerjaannya. Nah, kira-kira kita mungkin pindah ke ini ya, ke lingkungan keluarga lagi. Gak apa-apa kak? Oke. Nah, jadi bagaimana hubungan kakak dengan keluarga nih? Baik aja sih. Baik aja. Oke. Nah, lalu siapa yang paling sering kakak ajak berdiskusi mengenai pendidikan atau masa depan di dalam keluarga kakak? Biasanya sih ayah sama mama. Ayah sama mama, orang tua ya. Orang tua. Oke. Karena dia kan udah Berpengalaman, oke. Makanya setiap kalau mau bertanya lebih bagus saya cocoknya masuk pekerjaan yang mana, jurusan yang mana, fakultas yang mana gitu. Nah, karena kakak tadi bilang ternyata yang sering kakak temanin untuk berdiskusi soal jurusan pekerjaan dan lain-lain, soal perkara karir itu ternyata orang tua. Nah, kira-kira apakah orang tua itu memiliki harapan tertentu soal jurusan kuliah atau pekerjaannya kakak nanti? Iya. Ada. Orang udah berpikir kayak saya ini kayaknya ayah ini lebih bagus kayak masuk di guru SD gitu. Dari ini ya, dari saran orang tua ya? Iya, saran orang tua. Apalagi jadi kalau ayahku lebih kayak pengen kasih masuk ke jadi perawat, oke. mama dokter gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana bentuk dukungan orang tua, keluarga lah terhadap pilihan yang kakak inginkan itu? Bagaimana? Apakah mereka mendukung pilihan kakak atau bagaimana kak? Yang juga sih pilihanku saya pengen masuk ke hukum. Kan hukum itu kan jurusannya IPS. Soskum, iya. Tapi IPS. ini orang tua aku kayak bilang kayak gak usah pilih hukum, nanti kamu capek, gak usah masuk ke IPA aja, karena IPA kan luas gitu jurusannya, kamu bisa pilih fakultas yang mana kayak gini-gini. Oh, seperti itu ya kak. Nah, lalu berarti tidak ada dukungan dari keluarga soal keinginan kakak, atau dari keluarga bagaimana dengan kakaknya kakak atau adiknya kakak? Sama aja, oke. Berarti ini ya, mereka memiliki harapan kepada kakak ya. Oke. Nah, lalu kita mungkin pindah ke lingkungan sosial ya. Jadi ketika merasa bingung soal masa depannya kakak ini, biasanya kakak cerita sama siapa? Teman kah atau keluarga? Biasanya saya kalau ada bingung tentang masa depan, biasanya saya curhat ke teman. Kalau ya teman sih. Sama temannya. Biasanya juga sama kakak juga. Sama kakak, oke. Lalu apakah ada guru atau teman atau tokoh atau idol tadi kan yang menjadi panutannya kakak dalam menentukan karir? Ada? Kira-kira siapa tuh kak? Guru kah atau teman atau idol mungkin? Iya, idol berarti. Nah, oke, apa? Sorry kak. Kira udah berhenti ngomong. Iya, silakan. Setiap kalau lihat kak idol itu, wah bagus sekali, jadi pengen kak ikut. Apalagi kalau audisi gitu. Apalagi kalau kita suka ya. Iya. Sudah kak. Nah, lalu seberapa besar pendapatnya teman kakak ini memengaruhi pilihannya kakak? Biasanya sih dia kayak sering mendukung kayak apa yang bilang ya. Misalnya kalau tadi
ada itu tadi menurutmu saya kalau misalnya masuk jadi AIPA cocok nggak ya begini-begini, dia bilang cocok bang, kamu ikut aja dulu. Suportif ya dia. Kamu kalau misalnya ketolak ya berusaha lagi. Oh, oke. Lalu kita mungkin akan pindah lagi ke kondisinya kakak nih. Menurut kakak apa nih kelebihan yang kakak miliki? Kelebihan. Ya, Kelebihan itu saya ini suka memasak, Suka memasak. apalagi nyanyi juga. Nyanyi, oke. Setiap kalau apa ya, lihat orang nyanyi tuh kayak pengen kok juga nyanyi gitu. Oke. Jadi itu kelebihan yang kakak rasa kakak miliki ya. Nah lalu apakah kelebihan kakak tersebut itu masih kakak kembangkan selama ini? Masih Berarti masih dilakukan ya? Atau bagaimana cara dikembangkannya? masih kulakukan lagi. Masih dilakukan, oke. Nah lalu hal apa yang paling membuat kakak ini percaya diri? Kira-kira, iya. Karena saya suka seperti idol-idol. Ketika melakukan hal yang kakak suka, kakak percaya diri ya? Seperti itu? Apalagi kalau saya masak makanan itu terus aku kasihkan ke adikku, bilang katanya enak banget. Responnya, ya. Jadi kayak merasa kak suka sekali, jadi percaya diri kak. Yang aku masak itu suka gitu. Oke. Jadi karena ada respon dari keluarga atau orang lain, jadinya kakak merasa percaya diri ya. Seperti itu ya. Nah lalu ini kak, harapan masa depannya kakak nih. Kira-kira bagaimana gambaran pekerjaan yang kakak inginkan nanti kakak jalani? Lebih tepatnya sih saya pengen masuk manajemen bisnis. Manajemen bisnis, oke. Pekerjaan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Nah, apa nih yang paling penting bagi kakak dalam memilih pekerjaan nih? Apakah dari minatnya kakak, atau dari gajinya, atau dari lingkungannya, atau ada hal lain yang mempengaruhi? Silahkan. Dari anunya sih, karena dia kan pekerjaannya tuh santai-santai bisa aja. Sedikit kerjanya kayak lewat di kantor-kantoran sih, itu saya suka. Karena kalau tentang fisik itu kayaknya saya tidak bisa kan, karena saya gampang kalau orangnya capek. Jadi tidak bisa ya kalau dari fisik, mending dari pikiran aja ya. Gitu. Nah, yang paling akhir nih kak, yang sudah terakhir nih, kira-kira apa harapan kakak terhadap pendidikan dan karir kakak di masa yang akan datang? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Karena dari kuliah orang tua udah support aku kayak kamu lebih bagus masuk di perawatan atau di jadi guru, psikolog juga. Psikolog juga. Ayo masuk kak. Oke. Jadi belum kepikiran, tapi karena sudah melihat dari orang tua. Oke. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja sih kak. Terima kasih ya sudah menghadiri sesi konseling pada hari ini. Kita sudah berlangsung dalam 1 jam 15 menit, 1 jam 25 menit. Ya, mungkin ini bukan waktu yang singkat, pasti kakak juga merasa capek ya. Jadi terima kasih banget karena sudah mau untuk menghadiri sesi konseling pada hari ini. Nah, lalu mungkin karena ini adalah sesi pertama, kita akan membuat rencana nih kak. Kira-kira sesi 2-nya ini kakak bisanya dilakukan pada kapan? Sesi 2-nya? Ya, ada sesi 2-nya nanti kak. Nah, di situ nanti saya akan memberitahu kira-kira hasil dari tesnya kakak tadi itu. Nah, kira-kira kakak bisanya kapan nih? Terserah aja sih, bisa. Terserah aja. Ya, soalnya lagi free. Lagi sekolah lagi libur juga. Jadi nggak ada patokan harinya harus hari ini, harus tanggal ini, nggak apa-apa. Jadi free aja ya. Iya. Oke. Jadi
mungkin nanti saya akan hubungi kakak lagi kalau misal udah ada jadwal untuk melakukan sesi kedua ya. Untuk persiapannya juga udah siap seperti itu. Nah mungkin sampai sini dulu sih Kak. Terima kasih banyak karena telah menghadiri sesi konseling hari ini. Terima kasih telah menghadiri sesi konseling hari ini. Terima kasih telah terbuka dan juga terima kasih telah bersedia untuk menghadirinya. Nah saya Aura Nur Azhara sebagai konselor berterima kasih kepada kakak dan pamit undur diri. Terima kasih Kak. Terima kasih.